Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmanuddin, NIM 26190996. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Toharoh, disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Ibadah. Yang pertama, muqaddimah. Ibadah sholat dalam kacamata Islam memiliki posisi yang sangat penting. Ia merupakan rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadat, yang membedakan antara muslim dan kafir. Di samping itu, ia menjadi tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Apabila ibadah sholat baik dan diterima di sisi Allah, maka diterima pula ibadah lainnya. Namun, jika sholatnya tertolak, maka tertolak pula ibadah lainnya. Namun, lantaran sholat itu sudah tidak sah kecuali dengan toharoh dari hadas dan najis, maka para fuqaha menyusun kitab-kitab mereka dimulai dengan pembahasan tentang toharoh. Karena sholat lebih didahulukan dari rukun-rukun Islam yang lain, tentu setelah 2 kalimat syahadat. Maka, sangat tepat kalau dimulai dengan pembahasan syarat-syarat sholat dan toharoh adalah syarat terpentingnya. Yang selanjutnya, pengertian dari toharoh. Toharoh diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata tohurun, atau suci atau bersih. Menurut istilah, toharoh adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa atau terdapat pada badan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadhafatu minal iman", rawahu Muslim, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, taharah dinilai sangat penting karena merupakan anak kunci dan syarat sah sholat. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, Qala alaihi salatu wassalam, "Miftahus sholati at-taharah, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim." Yang artinya, Nabi bersabda, kuncinya sholat adalah suci, penghormatannya adalah takbir, dan perhiasannya adalah salam. Hukum taharah ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki maupun perempuan. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Dalam surat, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Kemudian, ada syarat wajib dari toharoh. Apa saja itu? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh atau memasuki masa pubertas. Kemudian berakal. Kemudian ada masuk waktu atau mendirikan sholat fardu. Kemudian yang kelima tidak lupa. Dan yang keenam tidak dipaksa. Yang ketujuh berhenti darah haid dan nifas. Yang kedelapan ada air atau debu yang tanah suci. Dan yang kesembilan mampu melakukan sesuai kemampuan. Yang selanjutnya, jenis air yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, yakni air suci yang mensucikan. Apa sih itu? Yakni adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas maupun najis, dan airnya tidak berubah warna maupun zatnya. Dan yang kedua, ada air suci namun tidak mensucikan. Air ini halal dan minum, tetapi tidak dapat mensucikan hadas dan najis. Air yang termasuk air suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang berubah salah satu sifatnya. Kemudian ada air suci tetapi makruh hukumnya, yaitu air yang terjemur sinar matahari dalam wadah selain emas dan perak.
Dan yang kemudian air mutanajis adalah air yang terkena najis apabila airnya kurang dari 2 kolah. Terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Bentuk-bentuk taharah. Taharah dibagi menjadi 2 bagian, yakni taharah lahir dan taharah batin. Taharah lahir merupakan taharah atau suci dari najis dan hadas yang dapat dicuci dengan air mutlak, suci mensucikan, dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan taharah batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Oke, kita masuk macam-macam bentuk dari taharah. Yang pertama ada wudhu, dan yang kedua ada tayamum, yang ketiga ada mandi wajib, dan yang keempat adalah beristinja. Wudhu menurut bahasa berarti bersih. Sedangkan menurut istilah syara berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki." Kemudian ada rukun wudhu. Yang pertama yakni niat berwudhu di dalam hati. Bersamaan ketika membasuh muka. Lafal niatnya, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil ashhari fardholillahi ta'ala, yang artinya saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kemudian membasuh muka, seluruh muka. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam yakni tertib atau berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Syarat-syarat dari wudhu yakni ada Islam atau beragama Islam, kemudian ada sudah mumayyiz, kemudian tidak berhadas besar dan kecil atau bebas hadas, kemudian memakai air suci mensucikan, dan terakhir tidak ada yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu seperti cat, getah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yakni keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kemaluan tempat keluarnya air seni, kalau dubur atau anus, baik berupa angin maupun cairan, kentut, kencing, tinja, darah, nanah, mazi, mani, dan sebagainya. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, yang artinya atau kembali dari tempat buang air. Firman Allah, kemudian yang kedua bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Yang ketiga menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Yang keempat tidur dengan nyenyak, dan yang kelima hilang akal. Oke, yang selanjutnya tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudu dengan debu, pasir atau tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapakan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit.
firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah kamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Adapun syarat, rukun, sunnah dan membatalkan tayamum. Syaratnya adalah ada yang pertama ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Kemudian ada sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Yang keempat menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang kelima menggunakan tanah atau debu yang suci. Dan kemudian ada rukun. Rukun yang pertama adalah niat tayamum. Kemudian ada niat. Kemudian yang kedua mengusap debu ke muka. Yang ketiga mengusap debu ke dua tangan sampai siku. Dan yang terakhir terklip. Oke, selanjutnya ada sunnah. Sunnah yang pertama membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum. Yang kedua membaca ta'awudz dan basmalah. Yang ketiga menepikan debu yang ada di telapak tangan. Yang keempat merenggangkan jari-jari tangan. Yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Kemudian membaca doa seperti doa sesudah wudhu. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama yakni semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua keadaan seseorang melihat air suci yang mensucikan sebelum sholat. Yang ketiga murtad atau keluar dari agama Islam. Praktik tayamum. Yang pertama yakni carilah tempat yang mengandung debu atau yang suci. Kemudian yang kedua letakkan atau tempelkan kedua tangan yang tempat yang berdebu tersebut disertai niat dalam hati lalu diusapkan ke muka. Niat tayamum yakni nawaitu tayamumi liistibahati fardholillahi ta'ala. Nawaitu tayamumi liistibahati sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku hingga merata dengan mendahulukan tangan kanan. Usahakan mencari debu pada tempat yang berbeda. Dan terakhir membaca doa sesudah tayamum seperti doa sesudah wudhu. Oke, yang selanjutnya mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Di sini ada rukun mandi wajib. Yang pertama yakni niat mandi wajib. Yang kedua menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Kemudian ada sunnah mandi wajib. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga berwudu sebelum mandi, yang keempat mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri, dan yang terakhir menggosok badan dengan tangan. Kemudian ada penyebab dari mandi wajib. Yang pertama keluarnya air mani sperma dengan syahwat. Yang kedua selesainya haid bagi perempuan. Yang ketiga selesai melahirkan. Yang keempat selesai nifas yakni darah yang keluar sesudah melahirkan. Yang kelima meninggalnya seseorang atau jenazah. Praktek mandi wajib. Yang pertama pastikan bahwa kamu benar-benar telah mengalami hadas besar. Yang kedua lakukan sesuai dengan rukun mandi wajib yang telah kamu pelajari. Yang ketiga sempurnakanlah dengan sunnah-sunnah mandi wajib. Kemudian ada pengertian istinja. Istinja menurut bahasa ada 2 perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis yaitu tai. Adapun menurut istilah syara, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Jadi istinja berarti menggunakan batu atau air. Syarat-syarat dari istinja adalah hilang rasanya, hilang baunya, yang ketiga hilang warnanya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.